Kita dari kecil diajarin sama orang tua kita, sama kiai-kiai kita. Harus kita mencintai keluarga Nabi. Betul? Betul? Bahkan dikasih tahu sama kiai kita, itu ibu bapak Nabi, Abdullah dan Aminah min ahlil fatrah. Karena dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kekosongan kenabian selama 600 tahun, saudara. Jadi selama 600 tahun nggak ada nabi. Dan Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Faqala ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab kaum bangsa yang manapun sampai kami kirim kepada mereka seorang rasul. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Kalau ada satu komunitas manusia tidak sampai kepada mereka dakwah, atau belum ada rasul yang dikirim ke sana, maka kelompok itu disebut ahlul fatrah, la yuhasabu wa la yu'adzabu, tidak dihisab dan tidak disiksa. Enggak boleh dikafirkan, saudara. Ibu bapak Nabi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muktamad dan muktabar termasuk ahlul fatrah. La yuhasab wa la yu'adzab, tidak dihisab, saudara, dan tidak diazab. Kelak akan masuk surga. Bukan hanya ibu bapak Nabi saja, semua orang-orang kafir yang belum sampai kepadanya dakwah Rasul, saudara, nggak boleh dikafirkan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahu-tahu datang nih makhluk Wahabi takfiri. Dia kafirin ibu bapak Nabi, saudara. Di TV, di radio, di mimbar-mimbar, dia katakan, saudara-saudara, ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka. Kurang ajar, saudara. Jangan sembarangan kau bicara. Apa kata mereka? Kita punya dalil. Dalilnya hadis Nabi. Hadis yang mana? Hadis dalam Sahih Muslim. Dia pakai dua hadis, saudara. Yang pertama, dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, inna abaka wa abi finnar. Sesungguhnya abahmu dan abahku ada dalam neraka. Kata Wahabi, tuh Nabi yang ngomong, abahmu dan abahku masuk neraka. Jadi Nabi yang ngomong abahku dalam neraka. Karena Nabi yang ngomong, kita mesti yakin bapaknya Nabi kafir, musyrik, masuk neraka. Sabar dulu. Jangan sembarangan kau menerjemahkan hadis. Baru bisa bahasa Arab, udah mau terjemahin hadis. Tunggu dulu. Di Arab, saudara, preman yang bisa bahasa Arab banyak. Jadi jangan mentang-mentang bisa bahasa Arab, terus bisa terjemahin hadis. Tunggu dulu, saudara. Menterjemahkan hadis bukan modal bahasa Arab saja. Baca dulu Al-Quran. Baca dulu hadis yang lain. Pertemukan semua, baru boleh kau terjemahkan. Dia bawa hadis yang kedua. Hadis yang kedua dalam Sahih Muslim, apa disebutkan? Nabi mengatakan, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi fa'aba. Wasta'dzantu rabbi an azura qabraha fa'adina li. Jadi dalam hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan, aku mohon izin kepada Allah untuk memohon ampun buat ibuku, tapi ditolak. Dan aku mohon izin kepada Allah untuk ziarah kubur ibuku, dan aku diizinkan. Apa kata Wahabi? Tuh lihat, Nabi bilang, Nabi mohon izin minta ampun buat ibunya, ditolak. Ditolak sama Allah. Kenapa? Sebab ibunya kafir, musyrik. Orang kafir nggak boleh dimintain ampun. Udah gitu Nabi minta izin ziarah kubur. Kalau ibu Nabi Muslim, kalau ibu Nabi Islam, nggak perlu izin ziarah kubur. Kenapa Nabi minta izin? Karena ibunya kafir. Ini kata Wahabi ini, saudara. Enaknya tuh ngomong, lu ngomong meduk yang nggak bisa jawab. Tapi kalau ngomong me ulama, ngomong mahabaib, me kiai yang ngerti, saudara, dikupas nanti, saudara. Tunggu dulu. Kau terlalu cepat mengambil kesimpulan di dalam menerjemahkan hadis. Saya tanya malam ini, jawab jangan? Jawab jangan? Jawab jangan? Udah malam. Jawab jangan?
Udah 10:30. Lanjut. Terus. Mau hujan. Nggak apa-apa hujan. Betul. Sampai pagi. Betul. Sampai pagi. Lu sampai pagi, gua pulang. Pikir layar tancap kali. Tapi baik, saudara. Kalau Anda ingin jawaban yang lengkap dan panjang, rinci, silakan baca kitab Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa, karangan Imam Suyuti. Luar biasa, dikupas satu persatu oleh Imam Suyuti. Nah, itu bisa Anda dapatkan satu di dalam kitab Ar-Rasail At-Tisa. Ada 9 risalah karangan Imam Suyuti dijadiin satu kitab. Nah, itu bab pertamanya Masalikul Hunafa, tentang persoalan yang kita ceritakan tadi. Atau Anda boleh beli kitab Al-Hawi Lil Fatawa. Itu kumpulan fatwa-fatwa Imam Suyuti. Ada juga persoalan ini beliau uraikan. Anda mau beli kitab yang mana saja, Imam Suyuti masukkan ke dalam Al-Hawi Lil Fatawa dan masukkan ke dalam Rasailnya, saudara. Nah, baik, malam ini saya jawab secara singkat saja. Tapi bagi mereka yang ingin rinci, apalagi santri dan ustadz yang bisa baca kitab, silakan untuk membuka langsung kitab karangan Imam Suyuti. Baik, saudara. Jadi kalau kita ingin tahu jawabannya, yang pertama, dalam surah 19, Allah berfirman. Jadi sebelum kita menerjemahkan hadis tadi, saudara, baca dulu Al-Qur'annya. Hadis tadi kita tidak tolak. Itu hadis memang sahih, saudara. Ada dalam Sahih Muslim. Tapi untuk menerjemahkannya, jangan terburu-buru, saudara. Mari kita lihat. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 219. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi. Faqala ta'ala, wa taqallubaka fis sajidin. Artinya, saudara, Allah mengatakan kepada Nabi, wa taqallubaka, dan pergerakanmu, hai Muhammad, dan perpindahanmu dari sulbi ke sulbi, dari rahim ke rahim, terjadi di antara orang-orang yang sujud, saudara. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Saudara, oleh karena itu Nabi bersabda dalam satu hadis sahih. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan ayat tadi, saudara? Nabi mengatakan, lam yazalillahu an yanqulani minal aslabit thayyibah ilal arhamit tahirah. Jadi kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan selalu, serta selalu dan selalu memindahkan aku dari sulbi ke sulbi yang thayyib, dimasukkan ke dalam rahim-rahim yang suci. Ini sabda Nabi. Jadi Nabi, saudara, sebelum diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke atas muka bumi ini, saudara, ada di sulbi Nabi Adam. Dan Nabi Adam adalah seorang manusia yang suci. Kemudian pindah ke rahim Siti Hawa. Dan Siti Hawa juga seorang perempuan yang solehah. Dari situ pindah lagi. Nur kita punya Nabi ke sulbi daripada putra Siti Hawa. Dari situ pindah lagi ke rahim istrinya. Pindah lagi ke putranya. Pindah lagi ke rahim istri putranya. Sampai, saudara, masuk ke dalam sulbi Abdullah. Dari sulbi Abdullah pindah ke rahim Siti Aminah. Kemudian lahirlah kita punya Nabi. Nabi yang mengatakan, perpindahanku dari Adam sampai kepada aku punya ibu, semua terjadi minal aslabit thayyibah, dari sulbi-sulbi yang thayyib. Dan perpindahannya terjadi masuk ke dalam ilal arhamit tahirah, masuk ke dalam rahim-rahim yang suci, saudara. Jadi dalam hadis Nabi menjelaskan ayat tadi bahwa nur Nabi kita, saudara, bibit unggul kita punya Nabi,
tidak pernah mampir ke sulbinya orang kafir, tidak pernah mampir ke rahimnya orang kafir. Ini ayat Al-Quran dan hadisnya, saudara. Jadi jangan seenaknya, saudara, mengafir-ngafirin kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Ada ayat Qurannya, ada hadis Nabinya. Enggak sampai di situ. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, ana khiyarun min khiyarin. Allah memiliku dari pilihan. Makanya Nabi mengatakan, innallaha astafa min bani Adam Kinanah. Allah memilih bangsa Kinanah dari anak keturunan Adam. Wastafa min Kunanah Quraisy. Dan Allah memilih Quraisy dari suku bangsa Kinanah. Wastafa bani Hasim min Quraisy. Dan Allah memilih bani Hasim dari suku Quraisy. Wastafani min bani Hasim. Dan Allah memilihku daripada kalangan bani Hasim. Kemudian Nabi mengatakan, ana khiyarun min khiyarin. Aku manusia pilihan, dari suku pilihan, dari bangsa pilihan, dari kakek moyang pilihan. Kalau sudah disebut pilihan, mereka bukan kafir, saudara. Makanya ini yang perlu kita ingat sekali lagi. Jangan sembarangan mengkafirkan ibu dan bapak Nabi, saudara. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya. Kalau begitu, kalau ayat Al-Quran menjamin bahwa Nabi ini kakek moyangnya minas sajidin. Hadis Nabi menjamin kakek moyang Nabi sulbinya adalah tayyib. Rahimnya adalah suci. Lalu bagaimana dengan hadis tadi, saudara? Jawabnya, saudara, mari kita lihat bagaimana uraian Al-Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Suyuti mengatakan hadis yang pertama, saat Nabi mengatakan inna abaka wa abi finnar. Sesungguhnya abahmu dan abahku di dalam neraka. Maka kata abah dalam bahasa Arab artinya dua. Pertama artinya ayah. Kedua artinya paman, saudara. Mana buktinya? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menceritakan soal abahnya Nabi Ibrahim yang kafir, saudara. Yang bernama Azar. Mu'tamad dalam Ahlus Sunnah. Azar bukan ayah Nabi Ibrahim, melainkan pamannya, saudara. Ayah Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia tatkala Nabi Ibrahim masih kecil. Sang paman Azar yang memelihara Nabi Ibrahim, saudara. Karena sang paman yang pelihara, sang paman dianggap sebagai ayah sendiri. Makanya begitu Allah katakan makana istighfara Ibrahim li abihi. Jadi saat Allah mengatakan permohonan ampun Nabi Ibrahim untuk abahnya, yaitu Azar, artinya adalah paman, bukan ayah. Nah, sekarang kita tanya kepada kelompok Wahabi yang ekstrim takfiri, saudara. Ibu bapak Nabi dia kafirin. Nah, sekarang kita tanya kepada mereka, kenapa kalian artikan ayah, bukan kalian artikan paman? Kalau kalian artikan ayah bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kalau kalian artikan paman, sejalan dengan Al-Quran. Kenapa anda benturkan itu hadis dengan ayat Al-Quran? Ada apa? Apa kalian benci Nabi? Apa kalian ingin menghina Nabi? Apa kalian ingin mempergunjingkan ibu bapak Nabi? Apa kalian ingin menghina Nabi? Kalian gembar-gembor untuk mengatakan ibu bapak Nabi kafir, musyrik. Di mana akhlakmu? Kenapa kau artikan ayah? Bukan kau artikan paman. Andai kata artinya ayah bertentangan dengan Al-Quran. Dan kalau bertentangan dengan Al-Quran, hadis yang mesti ditolak. Bukan Al-Quran yang dikalahkan, saudara. Nah, jadi hadis nggak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Dan hadisnya juga ahad. Bukan hadis mutawatir, saudara. Kalau hadisnya mutawatir, lain cerita. Ini hadisnya ahad. Yang riwayatin cuma satu, Hamad bin Maslamah, saudara. Perawi lain nggak ada yang riwayatkan, saudara. Bahkan perawi lain meriwayatkannya tidak ada kalimat abahmu dan abahku dalam neraka. Nggak ada. Jadi belajar ilmu hadis dulu yang betul. Belajar ilmu tafsir dulu yang betul. Kenapa kau artikan ayah bukan kau artikan paman? Maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan abah di situ paman, bukan ayah. Jadi Nabi mengatakan abahmu dan abahku. Abahku, pamanku masuk neraka. Betul paman Nabi di neraka. Karena Abu Lahab masuk neraka. Tabat yada Abi Lahab. Saya tanya, Abu Lahab paman bukan? Paman bukan? Oh, Abu Lahab waktu Nabi kecil disayang, saudara. Digendong-gendong oleh Abu Lahab. Bahkan saat Nabi baru dilahirkan, Abu Lahab memerdekakan budaknya. Bikin pesta, nyambut kelahiran Nabi, saudara. Abu Lahab paman Nabi. Tapi kafir, musyrik, masuk neraka. Saudara, ada dalil kuat kenapa
inna abaka wa abi finnar. Kalian tidak artikan paman. Yang ulama sepakat. Kok kalian artikan ayah? Apa kalian benci Nabi? Mau menghina Nabi? Mau merendahkan Nabi? Kurang ajar. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Nabi mengatakan, aku mohon izin kepada Allah untuk mohon ampun buat ibuku. Tapi ditolak. Wahabi bilang, kenapa ditolak? Karena ibu Nabi kafir. Tunggu dulu. Jangan mentang-mentang ditolak langsung ngafirin. Emang di hadis Nabi bilang, ibuku kafir? Nggak ada. Lalu kenapa Nabi mohon izin minta ampun ditolak? Nabi minta ampun buat ibunya. Ditolak oleh Allah. Kenapa? Sebab ibunya min ahlil fatrah. Min ahlil fatrah nggak ada catatan. Nggak ada pahala, nggak ada dosa. Jadi kalau Allah tolak, udahlah. Kamu nggak usah mohon ampun. Orang ibunya nggak punya dosa. Apa yang mau dimaafin, saudara? Artikan yang santun. Artikan yang akhlak. Jangan langsung nuduh kafir. Kenapa ditolak? Nabi mohon izin. Ya Allah, mohon izin nih. Mau minta ampun buat ibuku. Jangan. Jangan. Kenapa ditolak? Karena ibunya bukan kafir. Ibunya nggak ada dosa. Ibunya min ahlil fatrah, saudara. Yang la yuhasabu wa la yu'adzabu. Yang tidak dihisab dan tidak diadab. La tuhasab wa la tu'adzab. Lalu kenapa Nabi minta izin ziarah kubur? Kemudian diizinkan. Kalau ibunya Muslim, kata Wahabi, kalau ibunya Islam, nggak perlu minta izin. Tunggu dulu. Nabi minta izin bukan karena ibunya kafir. Nabi minta izin karena saat itu ziarah kubur nggak boleh, saudara. Di awal Islam ziarah kubur itu haram. Nggak boleh. Kenapa? Sebab dulu di zaman jahiliyah banyak orang mengkultuskan kuburan, nyembah kuburan, minta hajat kepada kuburan, musyrik. Saudara, begitu Nabi berdakwah mengislamkan umat manusia, masyarakat jahiliyah, saudara, mereka diharamkan untuk ziarah kubur. Kenapa? Untuk jaga imannya, jaga akidahnya. Ini baru masuk Islam, saudara. Diharamkan mutlak. Mau kubur orang Islam, mau kubur orang kafir, tidak boleh untuk diziarahi. Jadi saat itu, kenapa Nabi minta izin? Ziarah kubur nggak boleh. Mau ibunya kafir, mau ibunya Muslim, nggak boleh, saudara. Nabi minta izin, diizinin nama Allah. Jadi Nabi minta izin bukan karena ibunya kafir, karena saat itu ziarah kubur tidak boleh. Dari mana? Wahabi langsung mengatakan gak diizinin karena ibu Nabi kafir. Pala lu bomenyan.